Baik, selanjutnya acara inti kita itu untuk membangun Edmodo ya, e-learning kita online ya. Yang tadi kita sudah mencoba untuk membuat media pembelajaran dengan e-book, kemudian kita juga membuat media pembelajaran dengan offline, kemudian kuis dengan offline, kemudian kita juga membuat video tutorial kita untuk memberikan pengarahan kepada mahasiswa yang kita ampu di uh, kelas. Kemudian kita masuk kepada e-learning berbasis Edmodo ya. Yang pertama kita harus memiliki sebuah account atau kita memiliki sebuah identitas kita di dunia maya seperti email ataupun Gmail ya, alamat email ataupun Gmail. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana bersama-sama kita membangun sebuah e-learning berbasis Edmodo. Oke, di sini kita lihat ini jendela Edmodo. Kita langsung masukkan URL di sini www.edmodo.com. Semua ketikan. Kemudian kita tekan enter. Kemudian inilah tampilannya ya. Ini tampilannya. Di situ ada get secure teacher account. Ada teacher, ada student, and ada parent atau keluarga. Ada dosennya, ada gurunya, kemudian ada mahasiswanya dan ada keluarganya. Yang pertama kita membuat account kita dulu ya. Account kita sebagai teacher atau guru atau dosen. Yang pertama kita masukkan enter your email address ya. Saya masukkan dosen komputer komputer 1 at gmail.com. Kemudian create passwordnya saya buat. Oke. Oke, kemudian setelah masukkan password, user email, kemudian kita sign up for free. Udah dipakai. Oke ya. Oke, masuk sini. Setelah masuk, di situ ada 3 langkah untuk menciptakan uh, user admin kita sendiri sebagai teacher atau dosen atau guru. Di situ ada tahap pertama adalah find your school, kemudian update your teacher profile, kemudian set up your classroom ya. Ada 3. Yang pertama adalah find your school. Kita di sini di Ponorogo ya. Ponorogo, Universitas of Darussalam Gontor, kita cari Universitas of Darussalam Gontor. Kita cari di sini di U ya, S O P Q R S T U S T U. Nah, ini ada nih Universitas of Darussalam Gontor ya. Universitas of Darussalam Gontor. Kemudian tahap 1 sudah selesai. Update your teacher profile. Next step. Oke. Kemudian title Mister, saya Mister, kalau yang perempuan Mrs ya. First name-nya misalkan Laksana. Ini contoh saja. Kelasnya Anjar ya. Kemudian grade-nya itu kita grade kalau misalkan kita seorang guru itu kan ada kelas 1, kelas 2, KMI, kelas 2, kelas 3 KMI sampai kelas 6. Nah, kita menggunakan higher education saja, pendidikan tinggi ya. Kemudian atau rank itu kita bisa ngerank dari pick mana kelas 1 sampai yang paling higher tapi tidak dipakai ya. Kita langsung lagi, ini tidak dipakai. Langsung tadi sudah high education udah otomatis. Terus kita apa itunya core-nya kita yang diajar misalkan saya komputer teknologi. Oke, di sini untuk URL-nya apabila ingin mencari alamat kita di URL. Di sini dosen komputer. Oke. Kemudian upload a new photo. Jangan lupa foto yang digunakan itu DPI-nya itu minimal 150 DPI. Bagaimana menciptakan 150 DPI nanti kita bahas bareng-bareng ya. Ini contohnya saja. Saya di sini ada DPI-nya pada saat oke di pengajuan pengajuan Serdos. Oke. Nah, di sini. Sini udah 150. Dia masukkan
10 megabyte ya. Kalau bisa kita buat menjadi 150 dpi. Kemudian setelah yang kedua selesai, sudah semua. Kemudian jika ada yang salah kita bisa back to step one, atau jika selesai kita next step. Oke. Kemudian ini untuk setup your classroom. Di sini classroomnya, name-nya itu kita misalkan ganti. Classroomnya itu kita buat kelas eh, pemrograman Java. Nah, ini ajaran saya. Kemudian grade-nya itu tetap high education, subjek areanya itu komputer teknologi. Kemudian selesai. Nah, inilah sudah jadi seperti ini. Sini udah ada profile saya sebagai teacher, sebagai dosen. Kemudian ada grupnya, grup perkuliahan saya, pemrograman Java. Kemudian kita lanjut ke ini profile kita di sini. Profile kita akan masuk ke, contohnya kita akan merubah profile kita. Ya udah kita buat, kita akan men-setting profile kita. Nah, ini. Oke ya, di sini confirm emailnya belum dikonfirm ya. Jadi kalau misalkan semua dosen sudah terdaftar di Edmodo di e-learning ini, langsung dikonfirmasi di email masing-masing yang tadi didaftarkan pertama kali awal. Kemudian secondary master apa, email apa, secondary email. Kemudian selesai, kita langsung save URL ya, langsung save. Oke ya. Kemudian kita belajar untuk eh, membangun kelas dan mengenal seluruh tools yang membantu di sini. Oke, jika kita seorang dosen, kita bisa membuat satu grup untuk apa namanya, mahasiswa belajar mata kuliah yang kita ampu. Kemudian kita juga melihat progres dari mahasiswa itu, progres reportnya, bagaimana mereka itu mendapatkan nilai setelah melakukan evaluasi. Kita masukkan apa namanya, nilai atau apa ini. Untuk ini home, ini untuk melihat progres, ini untuk discover. Discover itu contohnya seperti ini. Nah, ini contoh yang sudah jadi, yang punya saya ya, yang saya gunakan untuk e-learning online di kampus universitas yang saya ajar. Nah, ini discover itu kita bisa menggali atau apa namanya, menginstal seperti di Android itu app Play Store atau Play Store ya. App itu bisa diinstal. Itu ada yang free, ada yang gratis, dan ada yang berbayar. Bisa kita install ya untuk feature and resourcesnya ya. Oke. Kemudian yang keempat ini adalah untuk library. Library itu ibu bapak bisa memasukkan, misalkan contoh saya di library itemnya itu saya memasukkan semua eh, apa namanya, semua website, semua blog untuk mendukung seluruh perkuliahan. Semuanya ada, dari mata perkuliahan sistem informasi, arsitektur organisasi, keamanan sistem, kuliah pembelajaran, terus materi metodologi penelitian, sistem informasi, rekayasa perangkat lunak, Oracle database, kemudian perancangan basis data, algoritma satu, algoritma 2, kemudian apalagi di sini ada evaluasi mahasiswa, ada modul, bagaimana apa namanya, mendownload modul-modul yang saya berikan. Kemudian ada folder juga. Folder juga di sini ada untuk folder K pagi, sore, MI, modul perkuliahan, AOK. Jadi semua modul kita bisa buat folder di dalam database ya. Ini semacam database di dalam library item kita. Kemudian attach to post, attachment. Attachment ini seperti kita mengattachment, melampirkan file untuk siapa dan untuk apa fungsinya dan ke siapa. Oke, kemudian Google Drive ya, seperti Google Drive itu penyimpanan data sama di internet, di cloud computing ya, seperti itu.
Jadi ada 4, kemudian di sini juga ada pemberitahuan atau notice apabila ada mahasiswa yang sudah mendaftar. Di sini sudah ada semua. Terus ada apa namanya? Ada note, ada alert, ada apapun di sini akan tampil untuk pemberitahuan kita. Kemudian ini account ini kita bisa invite dosen atau mahasiswa. Kemudian profile kita, setting ini, setting punya kita, help ya. Help itu untuk memberitahu apa kita apabila kita ingin mengetahui tentang lebih dalam tentang Edmodo di sini, kemudian kita bisa log out. Oke, kita kembali ke home. Ke home juga di situ ada tools juga. Di situ ada note. Note itu sebagai kita untuk catatan kepada baik itu mahasiswa ataupun dosen ataupun grup kita di komputer teknologi yang di sini ya. Kemudian alert. Alert itu untuk perhatian penting apabila kita punya catatan penting atau pemberitahuan penting ya, itu di sini. Oke, kemudian assignment. Assignment itu barangkali kita punya tugas, tugas apabila mungkin kita terlalu sibuk untuk di sedang observasi lapangan atau sedang kita menempuh pendidikan lanjut, kita tidak bisa tatap muka di kelas ya, kita bisa buat assignment ya di sini. Kemudian quiz, quiz juga misalkan kita mau evaluasi mahasiswa. Evaluasi mahasiswa itu misalkan tentang contohnya gini, ada create quiz, quiz baru, ada load form collection. Jadi saya punya collection banyak untuk menyiasati apabila saya tidak bisa hadir atau berhalangan hadir. Tinggal klik saja, nanti bagaimana itunya implementasinya kita bisa lihat di langsung dipraktekkan saja. Nanti kita lihat ya. Kemudian saya di sini cuma mengetahui untuk memberitahukan saja seluruh apa namanya? Seluruh uh, apa namanya kegunaannya masing-masing tools. Kemudian di sini ada polling. Polling itu nanti saya juga akan memberikan polling kepada para dosen, para guru ya, untuk mengerjakan polling tersebut tentang hasil workshop penelitian hari ini. Bagaimana tanggapannya? Kemudian kita memiliki grup. Grup di sini adalah untuk eh, mengklasifikasi, membuat klasifikasi dia itu mengikuti mata kuliah apa, ya. Dia itu mengikuti mata kuliah apa. Contohnya di sini ada soal sistem pendukung keputusan. Berarti dia mengikuti seluruh materi perkuliahan sistem pendukung keputusan ya. Kemudian caranya bagaimana? Di sini ada group code. Nanti ada group code nanti pada saat kita implementasi di mahasiswa, di sini ada group code. Kemudian ada join URL. Group code itu nanti ada masukkan group code mahasiswa kepada dosen. Kemudian apabila tidak memakai group code bisa juga join URL, masukkan ke alamat sini. Ini kopikan ke sini ya. HTTPS nanti jadi edmo.do backslash j backslash je564b ya. Kemudian yang tidak kalah lebih penting adalah kita membangun sebuah small group. Small group itu untuk membedakan kelas. Jadi kalau misalkan kita mengajar kelas tentang pemrograman Java itu di dalam pemrograman Java itu kan dibagi lagi kelasnya. Misalkan kelas pemrograman Java 1, pemrograman Java 2 atau pemrograman Java 1 kelas malam, pemrograman Java 2 kelas pagi gitu ya. Nah, ini contohnya nih. Kita kelas malam, misalkan kelas malam 1, kelas malam 2, kelas malam 3. Kita kelas malam punya 3 kelas, kemudian kelas pagi punya 3 kelas. Sama tetap grup code-nya sama yang ini, grup code-nya sama yang ini, URL-nya pun sama yang ini, tetapi pada saat mereka masuk, nah kita akan mengimplementasikan mereka untuk kita yang masukkan ke dalam kelas-kelas ini. Jadi kita bedakan antara kelas malam dan kelas pagi. Ini contohnya kelas malam. Saya punya member tuh, udah punya mahasiswa 23 kelas malam. Kemudian kelas pagi untuk SPK ini saya punya satu member atau satu mahasiswa ya. Begitu saja sebenarnya mudah saja yang penting kita itu bisa mengerti dan bisa paham tentang penggunaan kelas-kelas itu sendiri. Klasifikasi. Jadi
ada sebuah folder ya, ada sebuah folder, di dalamnya ada folder lagi. Nah, di dalam folder itu ada file-file. File-file itu mahasiswa. Nanti kita contohkan. Ya, oke ya. Ini untuk dosen. Kemudian kita lanjut untuk mahasiswa ya. Kita daftar sebagai mahasiswa. Kita selesai dulu di dosen. Untuk selesai dosen. Ini kita log out. Oke. Kembali ke Edmodo. Sekarang kita implementasikan ke mahasiswa. Oke, kita logout juga dosennya. Kita balik lagi ke Edmodo. Inti. Ini yang sudah saya buat, contohnya ini ada. Saya buat itu mahasiswanya. Ini contoh saja ya. Ini contoh yang udah jadi. Nanti kita juga membuat dari awal. Dari awal kita juga akan memberikan contoh. Ininya. Oke, ini mahasiswa. Bagaimana cara membuat mahasiswa? Oke. Yang pertama kali kita klik sebagai student atau mahasiswa atau siswa. Grup code ini didapat dari tadi grup yang tadi, grup dosen tadi. Contohnya saya tentang SPK tadi kan, sistem pendukung keputusan. Di sana sudah terdaftar, di situ ada grup code WY UTSD ya. Oke, kemudian akan di checklist warna hijau jika betul, jika benar. Oke, baik. First name contohnya kita punya Al-Ghazali first name-nya, last name-nya Jali. Oke ya. Username-nya harus mahasiswa harus memiliki username sendiri. Seperti contohnya mahasiswa komputer 1@gmail.com. Oke. Kemudian mohon maaf itu sebagai username. Username itu yang akan mengklasifikasi yang tadi saya ucapkan di tadi pertama itu. Klasifikasi itu misalkan contohnya ini Al-Ghazali underscore semester 1 underscore kelasnya TI underscore pagi 1. Oke, contohnya seperti ini, kita mengklasifikasi. Jadi kalau kita punya banyak kelas, itu diklasifikasi di username-nya, di usernya. Oke ya, paham ya? Al-Ghazali untuk anak S1, kelasnya itu TI, TI-nya itu pagi 1. Paham ya? Kalau bisa ditambah lagi underscore lagi, apa perkuliahannya? SPK. Karena kita mau SPK contohnya, dan sudah ini bla 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 passwordnya mahasiswa. Kemudian klik sign for up free. Jadilah seperti ini. Oke. Jadilah seperti ini ya. Ini Hai Imam Ghazali. Di sini sudah masuk ke soal sistem pendukung keputusan. Ini dia. Ini punya mahasiswa. Ini punya mahasiswa. Dan jangan lupa, mahasiswa itu punya code parent untuk yang parent code itu. Nah, ini dia D7BYMF. Jadi, kalau kita seorang dosen, kita punya grup code. Jadi, ya, yang kedua, kalau kita seorang mahasiswa, dia punya parent code yang akan diikuti, di follow oleh parentnya atau keluarganya. Oke ya. Mahasiswa di sini punya tool apa saja? Dia hanya punya tools, dia ikut grup, kemudian dia bisa lihat progresnya, nilainya, reportnya, kemudian dia bisa lihat backpack. Dia bisa sama seperti kita, dia juga bisa menyimpan materi-materi yang dosen berikan. Dia bisa save di dalam Edmodo mahasiswa tersebut. Oke, kemudian di sini ada pemberitahuan, notification. Kemudian dia sama bisa
profile, bisa mengetahui profil dia, setting profil dia, dia untuk bantuan, kemudian logout. Mahasiswa hanya sedikit ya tools yang bisa digunakan di dalam eh, apa namanya dalam mengimplementasikan untuk sebuah pengajaran. Dia hanya bisa tiga hal tersebut ya, 3, 4 sampai 5 hal sampai 5 hal. Oke, kemudian dosen sudah, kemudian kita kembali ke dosen lagi. Kita kembali ke dosen lagi. Selesai ini, kita kembali ke dosen lagi. Kita logout dulu. Kita masuk ke punya saya lagi, login. Kita lihat SPK si Al-Ghazali itu sudah masuk ya. Al-Ghazali itu sudah masuk ya. Notification. Nah, ini Imam Ghazali student sudah masuk di soal sistem pendukung keputusan. Kemudian kita masuk ke sini. Masuk sini. Masuk ke soal sistem pendukung keputusan kita sendiri. Kemudian dia kelas pagi ya. Kita kelas pagi, klik kelas pagi. Kelas pagi. Oke. Di sini kelas pagi. Kemudian kita masuk ke member. Masukkan add member. Tadi siapa namanya? Add member to small group ya. Tadi namanya si Al Ghazali. Oke, kita cari. Oke, kita cari manual saja. Imam Ghazali. Oke, nah ini dia paling terakhir. Kita klik, kita add select member. Jadi si Imam Ghazali itu ya, si Imam Ghazali itu akan masuk ke small group, masuk ke kelas lagi. Jadi kita punya grup, dia masuk grup, kita masukkan ke kelas lagi, kelas pagi 1. Nah, untuk apa kelas pagi 1 ini? Contohnya seperti ini. Contohnya kita punya quiz ya. Atau kita punya note ajalah biar cepat, atau punya note ya, kita punya catatan. Uh, Assalamualaikum. Mohon maaf, hari ini saya tidak dapat mengik me- mengampu mata kuliah SPK. Terima kasih. Terima kasih. Wassalam. Oke, selesai itu. Nah, di sini yang membedakan. Ya, pada saat kita ingin memasukkan note ini tadi, yang note tadi, mohon maaf kita ulangi. Kita balik ke sini ya. Kita ke home, selalu ke home kita. Kemudian assalamualaikum. Kita balik ke assalamualaikum. Oke. Mohon maaf, assalamualaikum. Mohon maaf, hari ini saya tidak dapat mengampu mata kuliah. Kemudian di sini wassalam. Nah, di sini masukin tipe name of group student or teacher. Nah, misalkan kita tadi SPK ya, berarti SPK-nya itu kelas pagi ya, kelas SPK, sistem pendukung keputusan, kelas pagi. Contoh ini contoh ya, soal sistem pendukung keputusan. Kemudian disitunya kelasnya kelas pagi 1. Kelas pagi 1 sistem pendukung keputusan. Nah, yang ini jangan. Berarti kalau misalkan dalam satu grup itu saja, jangan ke grup semua, jangan ke grup soal sistem itu, tapi cukup kelas pagi 1 sistem pendukung keputusan. Ini dia. Nah, ini. Kemudian eh, di sini kasih lagi, saya akan memberikan materi pertemuan hari ini. Mohon dibaca, kemudian kerjakan tugasnya.
Oke, misalkan ini file, kita bisa upload filenya. Misalkan contohnya ini satu. Oke, error of file. Kita buat file saja. Filenya file dokumen. Filenya tidak boleh lebih dari berapa mega ya. Jadi hanya yang diwajibkan itu hanya file-file di atas, di bawah 1 mega. Itu pakainya biasanya misalkan sudah selesai, sudah penuh, full ya. Kemudian kita klik send. Sudah penuh ya. Oke, cancel. Sudah penuh, send. Nanti pada saat di mahasiswa akan tampil di kelas itu saja, kelas pagi perkuliahan SPK 1. Nah, gitu saja ya. Kemudian kita lanjut lagi ke uh, orang tua ya. Kita membuat parent. Kita membuat parent. Kita lanjut membuat parent. Kita kembalikan semua dulu ke awal. Saya sudah bikin parent Bapak komputer satu ya. gmail.com. Mohon maaf. Mohon maaf, Bapak komputer satu ya. Oh. Tidak mau ya. Saya sudah membuatnya. Sudah agar kita bisa tahu contohnya. Oke. gmail.com udah betul. Oke. Oke ya, ini mahasiswa ini punyanya parent. Bagaimana kita membuat parent ya? Bagaimana kita membuat account parent? Kita klik account parent. Parent code-nya itu yang tadi kita dapat dari punyanya Imam karena dia saudaranya si Imam. D7 BY MF. Oke. Oke, itu akan menghasilkan sebuah checklist bertanda warna hijau. Kemudian dia sebagai apa relationnya? Mom, dad, atau other. Kita buat sebagai bapak. First name-nya misalkan Muhammad. Last name-nya Ali. Oke. Email address-nya kita buat lagi tadi ke contoh ya, ini hanya contoh. Ini untuk parent, penggunaan parent. Oke, itu akan checklist semua apabila ACC. Masukkan password. Kemudian sign up for free, tampil akan seperti ini. Jadi kalau di toolsnya, alat bantunya di dalam menu itu ada namanya hanya home yang bisa digunakan. Home itu bisa menggunakan satu bagaimana menciptakan mengetahui profil dari si imam anak kita atau grade progress report kita. Kemudian kita mengetahui siapa dosennya. Bagaimana karakternya, profilnya, semua ada di dalamnya ya. Kemudian yang kedua, planner. Planner itu
seorang apa namanya ibu itu bisa memplanner, apa namanya memplan, merancang jadwal-jadwal yang akan di masukkan. Kemudian yang ketiga app, jadi dia ada hiburan seperti app Play Store atau Play Store ya di dalam Android, itu bisa main game dan lain-lain. Oke ya, itu dari dosen, kemudian dari mahasiswa dan dari parent keluarga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.